Level Raja Tertinggi. Bab 1421. Pada saat ini, di kediaman keluarga wakil nasional tertentu. Sialan, Sang Hong terlalu berlebihan. Seorang putra klan Jing sangat marah. Kecantikan jenius itu, semua orang menginginkannya, tetapi Sang Hong baik, dia menginginkan semuanya. Aku pergi, itu benar-benar terlalu banyak, bahkan kami bahkan tidak memikirkan semuanya. Dia benar-benar menginginkan semuanya. Dan hari ini dia pergi ke 9 gadis itu satu persatu, dan secara langsung dan dengan berani mengatakan bahwa dia ingin melakukannya. Menikahi mereka. Kami harus mencoba mendekati mereka sebelumnya, kemudian mendapatkan kasih sayang mereka dan mengejar mereka perlahan, tetapi Sang Hong tidak mengikuti aturan sama sekali. Apa sekarang? 9 gadis itu semuanya dinikahkan oleh Sang Hong. Itu tidak benar, itu hanya angan-angan Sang Hong untuk menikahi mereka, mereka tidak setuju sama sekali. Tapi tentu saja, Sang Hong cukup pintar untuk takut dia tidak akan bisa turun dari panggung, jadi dia tidak membiarkan mereka langsung setuju, dan meminta mereka untuk membalas Sang Hong besok. Aduh, Sang Hong benar-benar terlalu putus asa, saya harap tidak ada gadis-gadis itu yang akan setuju besok. Begitu tidak tulus, hanya orang bodoh yang mau. Masalah ini meledak di kota kerajaan, bagaimanapun juga, Sang Hong tidak mengikuti aturan. Di salah satu asrama Royal Academy, seorang siswa berkata, "Materi Sang, bukankah kamu mengatakan bahwa kakek buyutmu mendukungmu dalam mengejar 9 keindahan? Mengapa Sang Hong itu pergi satu persatu hari ini dan memberitahu wanita cantik itu bahwa dia ingin menikahi mereka, dan semuanya? Jangan katakan itu, Sang Hong." Pria yang disebut material Sang itu sekarang marah dan wajahnya membiru. Aku akan pergi mencari teorinya. Setelah mengatakan itu, materi Sang terbang keluar dari asrama. Omi berada di markas dosen untuk pencerahan yang tenang ketika sebuah teriakan datang dari luar. "Sang Hong, keluar!" Siapa yang marah? Omi berjalan keluar, tidak mengenali orang itu, tapi wajahnya familiar. "Kamu, anak Sangku." Sang Hong, aku material Sang." "Oh, jadi itu kamu, keponakan Sang, apa yang kamu inginkan dariku?" "Sang Hong, aku tidak tahu apakah kakek Tai sudah memberitahumu." "Katakan apa?" "Kakek Tai sepenuhnya mendukung saya dalam mengejar wanita berbakat dan cantik di Royal Academy sehingga saya bisa meneruskan nama keluarga. Mengapa Anda datang dan langsung pergi ke mereka semua, mengancam akan menikahi mereka semua?" kata materi Sang dengan marah. Omi tertawa, "Jadi kamu masih belum tahu tentang ini, ya? Namun, Sang Yuan, aku setidaknya paman sepupumu dan tetua keluargamu, jadi jangan kasar padaku. Saya Po, Anda orang tua, Anda terlalu tak tahu malu untuk mencuri seorang wanita dari saya." Omi menamparkan dan menamparkan material Sang, berkata, "Materi Sang, aku tidak akan melakukan apapun padamu demi kamu menjadi putra klan Sang juga. Jika kamu tidak tahu lebih baik, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Keluarlah." Omi mengusirnya. Pria ini juga benar-benar, dia akan melakukan apa saja untuk seorang wanita, mungkin karena Sang Hong akan menjadi mereka semua begitu dia tiba, yang membuatnya marah. Hari berikutnya, di luar kantor Omi, banyak orang berkumpul, ada yang pelajar, ada yang guru, tapi lebih dari itu, pengagum si cantik jenius itu, juga para pelamar. Mereka semua khawatir tentang apakah 9 wanita cantik jenius itu akan setuju untuk menikahi Omi hari ini. Sang kru juga datang. "Anda tahu, saya telah berada di Akademi Kerajaan selama 2 tahun demi 10 jenius cantik ini, dan saya telah mencoba untuk mendekati Kiao Xiao Qian itu." Ran langsung bertanya padanya apakah dia mau menikahimu. Omi memandang Sang Chao dan berkata, "Kamu sudah memiliki lebih dari 30 istri. Apakah 30 ganjil dianggap terlalu banyak? Aku hanya bisa menikah lagi selama 10 tahun ke depan, dan jika tidak itu akan hilang setelah itu." Sang dengan keras kepala memutar matanya. Omi melihat keluar dan melihat banyak orang datang dan tersenyum. "Saya yakin banyak dari mereka di luar berasal dari wakil klan nasional itu." "Omong kosong, tahukah kamu bahwa tindakan yang kamu ambil kemarin membuat para jenius dari 4 wakil klan nasional sangat marah? Kalau kesal, ya kesal." Omi mendengus. Sang dengan keras kepala berkata, "Tapi, Sang Hong, 9 wanita cantik itu, mereka pasti tidak akan setuju untuk menikahimu. Setidaknya Kiao Xiaoqin saya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan melakukannya. Saya hanya bertanya padanya dan dia berkata bahwa dia tidak memilikinya perasaan apapun untukmu." Ya. Saat itu, gadis pertama telah tiba, seorang gadis bernama Wang He. Dia datang untuk membalas Omi. Omi mengusir sang keras kepala dan membiarkan Wang He masuk ke dalam rumah. "Wang He, kamu di sini. Bagaimana kamu memikirkan apa yang aku tanyakan padamu kemarin?" tanya Omi. Wang He berkata, "Maaf, Senior Sang Hong, saya merasa terlalu terburu-buru. Saya bahkan belum siap, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud tidak menyukai Anda, saya merasa terlalu terburu-buru." Omi tersenyum, "Wang He, kemarilah." Untuk apa?" Omi langsung menahan Wang He. Senior Sang Hong, apa yang kamu lakukan?" Wang He terkejut, dia pikir dia datang untuk membalas Omi, tetapi pada akhirnya, Omi begitu langsung. Pada saat ini, Omi bersenandung dalam hati, "Saya akan melihat apakah Anda bersedia ketika nasi mentah sudah matang." Setengah jam kemudian, Omi bertanya, "Apakah kamu bersedia sekarang?" "Oh, Senior Sang Hong, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Biarkan aku tetap menikah seperti ini di masa depan. Lebih baik jika kamu tidak bisa menikah, aku melakukannya." "Wang He, kamu masih belum menjawabku, apakah kamu bersedia?" Aku menguasaimu, apa yang bisa aku lakukan jika aku tidak mau?" "Hahaha."
Baiklah, kamu keluar dari pintu belakang dulu dan tunggu aku di ruang kultivasi bawah tanahku. Kamu tidak bisa keluar tanpa izinku. Wang He berjalan keluar dari pintu belakang kantor dan segera memasuki ruang kultivasi bawah tanah, yaitu ruang kultivasi Omi. Omi menatap kerumunan orang yang menunggu di luar untuk berita dan tersenyum dalam hatinya. Omi tidak berniat meminta pendapat dari 9 wanita cantik itu. Apakah mereka mau atau tidak, mereka hanya akan membawa mereka kembali ke Green Rose Villa. Kakek Omi juga menyuruh Omi untuk mengejar mereka. Omi tidak repot mengejar mereka. Bukankah lebih cepat membawa mereka pergi? Pada saat ini, 3 wanita cantik jenius keluar. Mereka datang pada saat yang sama. Mereka adalah Song Yang, Yun Duo, dan Ziyu. Mereka juga merupakan teman sekamar pada saat yang sama. Kerumunan penonton di luar berteriak, Song Yang, tidak setuju. Yun Duo, Ziyu, jangan pernah bilang ya. Aku mohon, jangan berjanji pada Sang Hong. Ketiga gadis itu memasuki kantor Omi. Om menutup pintu. Omi tersenyum dan bertanya, Song Yang, Yun Duo, Ziyu, bagaimana menurut kalian? Song Yang berkata, Senior Sang Hong, aku bersedia. Lalu bagaimana denganmu, Cloud? Aku tidak tahu, aku ingin mempertimbangkan kembali. Lagi pula, aku baru berusia 18 tahun dan kamu sudah cukup tua untuk menjadi ayahku. Kata orang bernama Kludi, tampak jijik. 1422. Bagaimana denganmu, Batu Kecubung? Ziyu itu berkata, saya juga seperti Yun Duo. Maafkan saya, Senior Sang Hong. Bukan karena Anda buruk, ini karena kami tidak cocok. Omi tersenyum, sedikit tertekan. Sepertinya Omi melebih-lebihkan pesonanya sendiri termasuk Wang He pertama yang masuk. Masuk empat orang ini. Hanya satu Song yang bersedia. 3 lainnya tidak mau menikahi Omi. Hati Omi masih sedikit terluka. Omi berkata kepada Song Yang, terima kasih telah bersedia menikah denganku. Jangan khawatir, sebagai wanitaku, kamu akan bahagia. Bagaimana dengan ini? Kamu keluar melalui pintu belakang, pergi ke ruang kultivasiku. Dulu dan tunggu aku. Bagus kalau begitu saudara perempuanku Yun Duo dan Ziyu. Mereka menolakmu. Kamu seharusnya tidak melakukan apapun pada mereka, kan? Tidak, jangan khawatir. Begitu banyak orang yang menonton di luar. Setelah Song Yang pergi, Omi langsung membentak 2 kali, melumpuhkan Yun Duo dan Ziyu sehingga mereka tidak bisa bergerak. Senior Sang Hong, kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan melakukan apapun pada kami. Kata Yun Duo dengan cemas. Omi tersenyum, Yun Duo, Ziyu, sejujurnya, aku bahkan tidak berpikir untuk meminta pendapatmu. Kamu harus menikah bahkan jika kamu mau atau tidak, mengerti? Setengah jam kemudian, Sang Don tertawa, sekarang, bukan? Oh, Senior Sang Hong, kamu sangat jahat. Oh, Yun Duo menangis kesal. Haha, aku tidak bisa menahannya. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak? Aku benar-benar ingin menikahimu. Cepat dan buat pernyataan, mau atau tidak? Oh, bersedia. Keduanya berkata tanpa daya. Setelah itu, Omi meminta mereka menunggu di ruang kultivasi. Dan pada saat ini, Kiao Xiaoqian dan Liang Jingjing sedang menunggu di luar pintu. Kiao, Song Yang, Yun Duo, dan Ziyu sudah lama berada di sana. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kurasa tidak, setidaknya banyak orang yang menonton di luar. Lalu mengapa mereka masuk begitu lama? Mungkin karena Senior Sang Hong mengajari mereka seni bela diri. Bukankah Senior Sang Hong mengatakan kemarin bahwa jika Anda datang ke sini untuk membalasnya, Anda akan diberi hadiah besar. Hadiah besar itu pasti instruksi. Hei, kurasa begitu. Kalau tidak akan butuh waktu lama untuk keluar. Ngomong-ngomong, kamu Liang Jingjing, apakah kamu bersedia menikahi Sang Hong? Liang Jingjing itu berkata, saya tidak benar-benar ingin. Saya merasa seperti ada kesenjangan generasi dengan dia. Saya masih ingin menemukan seseorang seusia saya. Bagaimana dengan Anda? Dengan bakat dan kecantikan kami tidak akan bisa khawatir tentang menemukan orang jenius seusia kita. Hei, aku harap Senior Sang Hong tidak akan marah. Pada saat ini, pintu terbuka. Omi berkata, Kiao Xiaoqian, Liang Jingjing, masuk. Ya, kerumunan di luar masih berteriak, jangan berjanji Salah satu dari mereka, mendengus, Sang Hong ini, hadiah besar yang dia berikan kepada mereka pasti telah mengajari mereka sedikit, jadi dia akan membuat trik kotor seperti itu. Hina. Omi bertanya, Kiao kamu tidak mau menikah denganku? Aku. Baiklah, Liang Jingjing, bagaimana denganmu? Maaf, aku juga tidak mau. Liang Jingjing berkata dengan berani. Omi tidak menunggu untuk menyelesaikan kalimatnya dan langsung mengangkat Liang Jingjing dan Kiao Xiaoqian. Senior Sang Hong, apa yang kamu lakukan? Kiao Xiaoqian, Liang Jingjing, aku tidak peduli apakah kamu mau atau tidak, aku di sini bukan untuk mengejarmu, aku di sini untuk merampokmu dengan kekuatan langsung, mengerti? Apa yang terjadi setelah itu terulang lagi, nasi mentah dimasak. Untungnya, Omi adalah pria yang kuat, atau dia tidak akan mampu membawanya dan hari ini Omi terbuka untuk itu. Jika itu untuk harta tanah jenius, Omi akan memilikinya. Habiskan upaya untuk mendapatkannya, tetapi demi gadis-gadis kecil ini, Sang Don tidak tega mengejar mereka dan membawa mereka pergi begitu saja. Setengah, maukah Anda sekarang? Oh, Senior Sang Hong, kau bajingan. Bajingan adalah bajingan, kan? Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak mau, dan kamu akan meninggalkan kami sendirian jika tidak mau? Tentu saja tidak, omong kosong itu, wow. Hahaha, baiklah, masuk melalui pintu belakang dan tunggu aku di ruang pelatihan. Setelah itu, 3 gadis terakhir juga datang. Mereka adalah Little Green, Yer, dan Yin. Yang satu mau, 2 yang tidak mau.
Dan hasilnya sama saja, dimasak oleh Omi. Sejauh ini Omi telah menghabiskan kurang dari setengah hari memaksa 9 wanita cantik berbakat untuk bersedia. Dan sekarang, kerumunan di luar sangat gugup. Apa yang terjadi setelah masuk begitu lama? Tidak lama kemudian Omi membuka pintu kantor. 9 keindahan jenius itu juga keluar. Omi tersenyum dan berkata, semuanya, kembalilah. Hei, Sang Hong, tidak ada yang dikatakan tentang apa yang terjadi sekarang, dan Anda membiarkan kami kembali. Seorang putra klan subnasional mendengus. Omi tertawa dan berkata, teman-teman, bukankah sudah jelas? Aku tahu bahwa 9 wanita cantik jenius yang berdiri di sampingku ini hampir menjadi dewi dari seluruh anak laki-laki akademi kerajaan. Sayangnya, mulai hari ini dan seterusnya, mereka bukan lagi dewimu. Mereka wanita sang saya sekarang. Saya tidak keberatan jika Anda memanggil mereka saudara ipar Anda. Sang Hong, apa maksudmu? Apakah kamu menggunakan sesuatu pada mereka? Jika kamu berani melakukannya, jangan salahkan keluargaku karena tidak puas. Ini adalah bagian utama dari kota kekaisaran. Dan meskipun klan sangmu adalah keluarga kerajaan, jika Anda tidak berani mengikuti aturan, kami, beberapa klan wakil nasional, tidak akan pernah berhenti. Jika kita semua bersaing secara adil, maka kita tidak perlu mengatakan apa-apa. Kata penguasa puncak klan wakil bangsa lainnya. Omi tertawa, jangan khawatir, saya tidak akan menggunakan trik kotor apapun. Saya hanya di dalam dan menunjukkan kepada mereka postur perkasa saya, sehingga mereka semua bersedia menikah dengan pria sehebat dan pohon giok seperti saya. Saya tidak percaya, saya ingin mereka mengatakannya sendiri. Oke, katakan sendiri, Song Yang, mulai dari sisimu, satu persatu, mau atau tidak mau. Aku bersedia, aku bersedia. 9 wanita cantik jenius semuanya mengatakan bersedia di depan umum, meskipun kebanyakan dari mereka tidak terdengar begitu ceria. Omi tersenyum, kalian semua mendengarnya, mereka berkata rela sendiri. Aku tidak memaksa mereka. Oh well, ayo bubar. Jika kalian tertarik pergi ke Green Rose Villa saya untuk minum anggur pernikahan saya, terima kasih semua dulu. Ah, beberapa anak dari wakil klan negara meraung dengan enggan. Pada akhirnya, kerumunan secara bertahap bubar. Omi terkekeh, beberapa wanita, pulanglah bersamaku. Beberapa kecantikan jenius sedikit tertekan, tetapi harus menerima kenyataan. Omi bahkan tidak menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkannya. Tetapi di mana jadi apa, identitas seperti apa yang dimiliki Omi. Dengan beraninya mereka mengatakan yang sebenarnya, mereka memiliki untuk bersedia melakukannya. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak dan membawa 9 wanita cantik jenius bersamanya dan terbang kembali ke Green Rose Villa. Royal Academy, bagaimanapun, memiliki sejumlah anak laki-laki yang tidak diketahui saat ini, yang diam-diam menangis dan mengutuk Sang Hong karena ketidakberdayaannya. Omi begitu cepat mengejar 9 keindahan. Hal ini membuat Sang Jian tertawa, dengan sangat bangga berkata, cucuku Sang Hong, benar-benar orang suka. Jiao Hitam melihat set Jiao Hitam, terlepas dari tua dan muda semua cinta, hahaha. 9 jenius dan cantik ini, tidak peduli seberapa buruk mereka di masa depan, mereka setidaknya akan berada di puncak akhir puncak, yang telah sangat meningkatkan klan sang saya. Selain itu, masa depan Sang Hong dan keturunan mereka, tidak peduli seberapa buruk mereka, hampir tidak ada di mana-mana, itu sangat bagus, hahaha. Sang Jian tidak bisa berhenti tertawa. 1423. Omi tidak bisa berhenti tersenyum bahkan ketika dia melihat 9 keindahan jenius. Dan pada saat ini, di tempat megah tertentu, mari kita tidak tahu apa itu untuk saat ini, tetapi bagaimanapun juga, tempat ini tampaknya benar-benar berbeda. Seorang wanita, berdiri di udara, kakinya menginjak pedang yang bisa menjadi lebih besar, atau penerbangan pedang kekaisaran yang bisa menjadi medium hanya itu. Pada saat ini, wanita ini tampaknya terganggu. Pada saat ini, seorang wanita terbang, menguasai. Ribu Jie, kenapa kamu selalu diganggu beberapa hari terakhir ini? Bagaimana kamu masih bisa berlatih seperti ini? Jalan menuju keabadian panjang dan tidak ada habisnya. Fisikmu secara inheren bukan tubuh roh surgawi. Jika kamu masih memiliki sikap ini, itu akan terjadi. Sulit bagimu untuk memiliki takdir abadi dalam hidup ini. Guru, saya. Baiklah, aku tahu siapa yang ada di pikiranmu, aku sudah menyuruhmu untuk menjatuhkannya. Itu benar, wanita yang terganggu ini adalah Mu Qianji. Saat ini dia masih semuda dan secantik dia di awal, seolah-olah dia tidak berubah sedikit pun. Dan yang paling penting, bahkan jejak hatinya tidak berubah. Sama sekali, seolah-olah dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Pedang yang diinjak Mu Qianji tiba-tiba tumbuh lebih besar, dan pedang itu menjadi sebesar perisai. Mu Qianji segera berlutut, lututnya berlutut di atas pedang. Qianji, apa yang kamu lakukan? Alis wanita itu berkerut. Mu Qianji menangis dan memohon, Tuan, tolong bantu saya menghitung keberuntungan. Apakah dia terbunuh? Atau apakah dia menghadapi kesulitan? Murid hari ini gelisah. Tahun-tahun ini saya tidak pernah seperti ini. Saya pikir, itu pasti sesuatu terjadi pada dia. Tolong, Tuan. Wanita tua itu mendengus, Ribu Jie, Anda berbicara dengan ringan. Untuk membantu Anda meramal, apakah menurut Anda guru begitu mendalam sehingga dia ingin melakukannya? Tidakkah Anda tahu bahwa saya telah kehilangan puluhan tahun kultivasi saya dengan ramalan saya? Bahkan mungkin beberapa ratus tahun kultivasi. Terima kasih karena Anda berani bertanya. Tuan, saya mohon, jika saya tidak tahu jawabannya, saya tidak akan bisa mengolah keabadian lagi. Kamu, 1000 ekstremitas, apakah kamu mengancam Tuan? Tuan, tolong, saya benar-benar khawatir. Fiu.
Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, saya dapat membantu Anda dengan meramal, tetapi Anda harus menjanjikan saya satu syarat setelah Anda menyelesaikan meramal ini dan menentukan situasi hidup dan matinya." "Kondisi apa?" Secara sukarela meminum pil disipasi. "Ah," Mukianji terkejut. "Meminum pil eliminating God artinya, maksudnya menguasai. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan membantumu. Selain itu, jika kamu ingin melangkah lebih jauh di jalur kultivasi abadi, kamu harus meminum pil dewa penghapusan." Sebuah adegan melintas di benak Mukianji. Semua yang terjadi dengan Omi terpotong seperti kemarin. Hati Mukianji sakit seperti pisau, dan dia tidak bisa menahan air mata yang mengalir. "Pertama kali Anda minum pil, itu berarti Anda bukan lagi orang ini di dunianya." Mencengkeram keengganan serta sakit hati, biarkan Mukianji menangis. "Tuan, murid-murid berjanji padamu, Higgs." Setelah mengatakan ini, tubuh Mukianji sia-sia, seolah-olah jiwanya telah dihapus. Wanita itu, baru kemudian dia mencubit jarinya untuk memancarkan bintang dan emas. Cahaya berwarna, mulutnya meneriakkan seolah-olah dia sedang mengucapkan semacam mantra. Ramalan wanita ini bukanlah ramalan para pembohong Jianghu itu, ini adalah ramalan sejati dengan menampilkan kekuatan gaib kuat, dan bahkan bisa mengetahui masa lalu dan masa depan. Setelah sekitar setengah kolom dupa, wanita itu menarik napas dalam-dalam, beberapa keringat halus muncul di dahinya, tampaknya memang sangat memakan. Wanita itu berkata, "Saya telah menghitung bahwa kekasih lama Anda, petir angin, dia secara keliru memasuki tempat yang sangat berbahaya, tempat itu disebut lembah hantu, adalah 10.000 tahun yang lalu, pengorbanan ratusan juta jiwa, setelah 10.000 tahun evolusi, tempat ini telah menjadi tempat berbahaya yang luar biasa. Mereka yang memasuki pusat tidak memiliki kehidupan untuk kembali, dan akan terus jatuh ke dalam mimpi, lagi dan lagi, berkali-kali, berpikir bahwa mereka telah bangun, tapi nyatanya, entahlah, masih dalam mimpi, tapi menurut kemauannya sendiri dan terus berfantasi, sampai benar-benar binasa. Kekasih lamamu, angin petir, menurut ruang dan waktu itu, dia telah terperangkap di tempat ini selama 3 tahun, tubuhnya tidak bisa lagi bertahan, secara bertahap sekarat, dan sekarang memang tidak jauh dari kematian. Sepertinya kamu dan dia, benar-benar memiliki telepati." Setelah mengatakan itu, wanita itu tersenyum pahit. "Tuan, tolong selamatkan dia." Mukianji sibuk menangis dan memohon. Wanita itu berkata, "Karena kamu telah setuju untuk meminum pil penghilang dewa, aku akan mengkonsumsi beberapa dekade lagi mana." "Terima kasih, Tuan." Mukianji terisak. Wanita itu segera mengucapkan mantra lain yang tampaknya sangat memakan roh, dan segera dia merasa seperti dia akan sia-sia, dan di sekitar tubuhnya, dia memancarkan cahaya putih susu. Mukianji menonton dengan gugup dari samping. Jadi Omi benar-benar dalam bahaya, tidak heran dia begitu putus asa dan cemas beberapa hari terakhir ini. Tepat pada saat ini, cahaya putih susu di tubuh wanita itu tiba-tiba naik sangat tinggi dan berubah menjadi cahaya keemasan berbintang. Terlebih lagi, seluruh tubuh wanita itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan ilusi. Kuasai sihir ilahi seperti itu, Mukianji saat ini tidak dapat mencapai apapun, hatinya dipenuhi dengan rasa iri. Tetapi ketika dia memikirkan Omi, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan banyak frustrasi. Setelah selang waktu setengah tiang dupa, wanita itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan mendengus, "Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku membantumu dengan hal konyol seperti itu." Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh wanita gelap itu off, wajahnya pucat dan meneteskan keringat virtual. "Tuan, bagaimana?" Mukianji sibuk bertanya. "Tidak apa-apa, bagi guru untuk mengeluarkan kekuatan sihirnya dan membuat pikiran suci melewati kehampaan. Dia telah membantumu untuk membangunkannya sepenuhnya. Saya pikir dia seharusnya baik-baik saja, dan roh-roh jahat dari tempat berbahaya itu tidak dapat lagi merasukinya." "Dia, terima kasih Tuan. Sekarang, saatnya kamu memenuhi janjimu." Setelah mengatakan itu, tangan wanita itu tiba-tiba mengeluarkan botol hitam dan menuangkan pil seukuran ibu jari. Mukianji melihat pil itu dan berteriak. Akhirnya, Mukianji mengulurkan tangan, menjabat tangannya, dan menerima pil itu, tetapi dia melihat pil itu tetapi lambat untuk meminumnya, dan dalam benaknya, banyak gambar melintas, air mata membasahi kerahnya. Wanita itu melihat bahwa Mukianji menangis dengan sangat sedih, dan juga tersentuh dengan belas kasih. Nada suaranya sedikit lebih lembut, dan menghibur. "Kianji, kamu juga harus mengerti bahwa kamu tidak ditakdirkan untuk satu sama lain sama sekali. Untukmu, hanya kurang dari 5 tahun telah berlalu. Baginya masih merupakan kenangan yang dalam, tetapi baginya itu hampir 50 tahun. Seorang fana, 50 tahun, telah melupakan semua tentang Anda, jadi mengapa Anda harus sangat merindukannya?" "Oh." Mukianji akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak, suara patah hatinya sangat menyayat hati. 1424. "Aduh, Ciji. Dia hanya manusia biasa. Setiap janin daging memiliki takdirnya sendiri. Kita berbeda dengannya. Tubuh kita adalah tubuh roh, tubuh yang luar biasa. Tentu saja, memang benar ada legenda lompat ikan. Melewati pintu naga dan berubah menjadi naga dalam 1 hari. Tetapi sayangnya, sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar ada manusia yang mampu melangkah ke dalam kehampaan dan mencapai tubuh spiritual. Jadi Anda tidak perlu melakukannya. Bermimpi bahwa dia akan mengalami hari seperti itu. Nasibnya sudah ditentukan, sama seperti manusia yang tak terhitung jumlahnya sepanjang zaman." "Oh." Mukianji hanya menangis dan tidak menjawab. Sebenarnya, selama beberapa tahun terakhir, dia telah mencari banyak buku untuk melihat apakah ada karakter tentang tubuh fana yang berevolusi menjadi tubuh roh.
Sayangnya, tidak ada. Sebaliknya semua catatan tentang hal ini mengatakan bahwa ini hanyalah penghiburan dari surga bagi manusia, dan bahwa tidak mungkin di dunia ini seorang manusia dapat berubah menjadi roh. Oleh karena itu, Mukianji mulai dengan kerinduan pada Omi dan berakhir putus asa. Setelah menangis untuk waktu yang tidak diketahui, Mukianji berhenti menangis dan mengambil pil hitam. Melihat pil di tangannya tanpa kecemasan di matanya, seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri. Awan cahaya angin, orang yang aku paling cinta dalam hidup ini. Saya berharap Anda seumur hidup kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran selama 10.000 generasi. Selamat tinggal selamanya. Setelah mengatakan itu, Mukianji dengan cepat menelan pil hitam ke dalam mulutnya. Sementara pada saat ini, air mata telah mengalir. Sudah mengaburkan pandangannya, waktu berputar kembali beberapa saat yang lalu, di tempat tertentu. Omi memandangi 9 wanita cantik jenius di depannya dan tertawa. Omi membawa kembali 9 wanita cantik jenius dari Royal Academy beberapa hari yang lalu. Tetapi pada saat ini, jauh di dalam benak Omi, sebuah suara, jika ada, tiba-tiba terdengar, kembalilah, kembalilah, kembalilah. Alis Omi berkerut, apakah seseorang menggunakan transmisi suara 1000 mil padanya? Tapi, tidak, bukan seperti itu rasanya ribuan mil suara. Dan saat ini suara ini, seperti seseorang yang sedang tidur, seseorang yang memanggil dari tempat tidur mereka. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Suara di kepala Omi semakin lama semakin keras, akhirnya hampir membuat otaknya oleng. Omi menutupi kepalanya, merasa sakit, sementara 9 keindahan jenius di depannya sekarang acuh tak acuh dan tidak bergerak, seolah-olah mereka masih di sana, berubah menjadi patung lilin. Kembalilah, suara terakhir, sekeras guntur, hampir meledakkan tengkorak Omi. Omi berteriak, seolah-olah dia telah terbangun dari tidurnya, dan duduk dari posisi berbaringnya. Omi segera melihat sekeliling dan melihat ada kabut putih di sekelilingnya, dan Omi sedang duduk di lumpur hitam yang licin. Lumpur itu tampak sedikit seperti telah ternoda oleh darah yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga suasana dingin di udara, dan di kabut putih, ada beberapa lampu neon hijau berkelap-kelip seolah-olah itu adalah api hantu, dan dari waktu ke waktu, wajah yang menjulang dapat terlihat berdentang di wajah Omi, tetapi itu berubah menjadi embusan angin, tidak menyebabkan ketidaknyamanan. Kaomi, aku, di mana aku? Tidak mungkin, aku jelas berada di rumah di Kekaisaran Dawu. Mengapa aku tiba-tiba terbangun di pegunungan? Mungkinkah ini lembah hantu? Ya Tuhan, tidak, aku sudah meninggalkan lembah hantu. Apa yang terjadi di sini? Omi tampak tidak percaya. Pada saat itu, suara yang baru saja terdengar di benak Omi sekali lagi berkata, Wind Lightning, hitung anak nakalmu beruntung karena aku menghabiskan beberapa dekade mana untuk menyelamatkanmu. Kamu, siapa kamu? Don sibuk bertanya. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Lalu kenapa kau menyelamatkanku? Kamu pikir aku ingin menyelamatkanmu, tetapi jika muridku tidak memohon, aku tidak akan repot-repot menjagamu, seorang manusia. Seorang fana, muridmu. Sudah 50 tahun, mungkin kamu sudah lupa. Mukianji, di mana dia? Baiklah, Windy, lupakan pria ini selamanya, kamu akan berpisah selamanya. Tidak tunggu. Namun, suara di kepalanya benar-benar menghilang. Tidak peduli berapa banyak Omi berteriak, tidak ada jawaban. Pada saat ini, Omi dapat memahami bahwa dia pasti tidak pernah meninggalkan lembah hantu, dan semua yang sebelumnya adalah semua fantasi yang dia bayangkan berdasarkan kehendak batinnya, seperti film yang dimainkan berdasarkan apa yang ada di hatinya. Diinginkan sampai tubuhnya benar-benar binasa. Pada saat ini, Omi tiba-tiba melihat bahwa tangannya telah layu, dan yang tersisa dari seluruh tubuhnya hanyalah kulit dan tulang. Rambut Omi juga rontok semua, seperti mayat yang kering. Fiu, napas Omi menjadi berat. Sungguh lembah hantu yang menakutkan, jika saya tidak salah, seharusnya Mukianji yang tahu saya dalam kesulitan dan kemudian meminta tuannya untuk menyelamatkan saya. Dilihat dari nada suara tuannya, saya tampaknya sangat rendah, saya fana di matanya, karena saya fana, siapa mereka sekarang? Bukankah mereka fana? Itu saja yang saya tahu, apa yang harus saya lakukan? Sudah kubilang, Mukianji jelas tidak berada di kekaisaran berharga agung, dan jelas tidak berada di kerajaan manapun. Jika tidak, 50 tahun, tidak mungkin dia tidak akan datang mencariku. Saat dia mengetahui kebenaran, Omi hampir putus asa. Omi yakin bahwa dia dan Mukianji sama sekali tidak berada di dunia yang sama. Dunia yang jauh, betapa jauhnya ini. Hahaha. Omi menangis sambil tertawa. Omi berdiri berpegangan pada cabang pohon, tubuhnya bergoyang. Omi menatap langit yang berkabut dan berkata dengan gigi terkatup, Mukianji, aku tidak peduli berapa banyak dunia selain dirimu, aku, Omi, pasti akan menemukanmu. Dalam kehidupan ini, pasti. Saya pernah membaca sebuah buku kuno yang mengatakan bahwa ketika jalur seni bela diri mencapai yang paling ekstrim dan puncak, seseorang dapat menapaki kekosongan. Saya percaya ini pasti benar. 1000 ekstrim, tunggu aku pasti akan melangkah ke dalam kehampaan dan meninggalkan alam fana untuk datang menemukanmu. Omi perlahan berjalan keluar di kabut putih gunung. Saat itu, wajah kabur lain dengan lampu hijau berkedip datang menabrak Omi. Apakah ini hantu? Omi benar-benar curiga itu hantu. Ketika menghantam wajah Omi, itu berubah menjadi embusan angin. Omi berhenti dan perlahan merasakan angin kencang itu. Angin kencang itu membawa banyak emosi, marah, sedih, macam-macam. Ini adalah jiwa, aku tidak menyangka bahwa di dunia ini, benar-benar ada jiwa, hanya saja manusia tidak dapat melihat mereka, atau mereka yang melihatnya sudah mati. Setiap orang yang menabrakku pada saat ini adalah jiwa tanpa jiwa.
Jika saya tidak diselamatkan oleh Tuan Mukianji saat ini, saya tidak akan pernah bisa bangun, apalagi melihat jiwa-jiwa ini. Omi melihat sekeliling dan akhirnya melihat bahwa semua jiwa dengan wajah kabur sedang bergegas menuju arah tertentu dari lembah hantu. Dan di tempat itu, ada bunga berwarna merah darah. 1425. Bunga merah darah. Apakah itu rumput roh? Omi ingat bahwa dalam ilusi sebelumnya, ketika dia tidak sadar, dia secara tidak sengaja menangkap rumput roh, yang membangunkannya, lalu dia memakan rumput roh dan kerajaannya melonjak liar ke intensi ke-6 kesempurnaan Deng Feng. Sekarang saya memikirkannya, itu benar-benar mimpi yang indah, dan mimpi ini bahkan telah sampai ke kekaisaran bela diri besar. Alam Omi saat ini masih ke-6 kalinya di tahap akhir Deng Feng, dan dia belum melangkah ke kesempurnaan Deng Feng sama sekali. Omi tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak sekarang dan segera menuju ke bunga berwarna merah darah. Bunga berwarna merah darah ini juga tidak terlalu sederhana, terlihat biasa saja, tetapi, untuk beberapa alasan, semua jiwa bergegas menuju bunga ini, seolah-olah mereka ingin masuk ke dalam bunga, atau terserap oleh bunga ini, lalu dimuntahkan, lalu diserap lagi dan lagi. Dengan ragu, Omi langsung naik ke atas bunga itu, dan dengan susah payah akhirnya dia menyentuh bunga berwarna merah darah itu. Namun, bunga itu sangat berat, dan dengan tangan Omi yang sekarang layu, mustahil untuk mencabutnya. Omi tidak terburu-buru, tubuhnya sekarang seperti kerangka, aneh dia bisa menariknya keluar. Omi harus terlebih dahulu membiarkan dirinya pulih. Omi menggali beberapa akar di tempat yang sama untuk memberi makan rasa laparnya dan perlahan memulihkan tubuhnya. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Omi akhirnya hampir pulih. Baru saat itulah Omi berjalan menuju bunga berwarna merah darah, mulai dari akarnya dan mencabutnya dengan sekuat tenaga. Saat Omi mencabut bunga berwarna merah darah itu, bunga itu berjuang mati-matian di tangan Omi. Hehe, ini benar-benar rumput roh. Omi tersenyum. Omi segera menelan bunga merah darah tidak peduli apa. Itu pasti rumput roh luar biasa yang benar-benar bisa menyerap roh orang mati. Pada saat itu, Omi merasa seperti jendela surgawi telah dibuka di atas kepalanya, sangat terang, dan aura langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari kanopi surgawinya. Omi tidak tahu berapa lama dia tutup, mungkin sehari, mungkin 2 hari. Ketika dia membuka matanya, auranya melonjak. Surga, di alam apa aku sekarang? Apakah aku melangkah ke kembalinya kehampaan? Gumam Omi dalam hati. Tidak mungkin, itu benar-benar kembali ke Void. Sialan, ini tidak mungkin. Omi tidak percaya bahwa ini benar. Dia pergi dari kenaikan puncak yang terlambat dan bergegas ke tahap kembali ke Void dalam waktu singkat. Omi tertegun di tempat untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Omi harus menerima kenyataan ini. Dia benar-benar melangkah ke tahap 1 kekosongan yang dikembalikan. Hahaha, sebenarnya aku sudah melangkah ke Returned Flight astaga. Omi tertawa keras, lalu berkata dalam hati, Tousan Extremes, tunggu aku pasti akan masuk ke Void. Omi tidak tahu apa-apa tentang tubuh Fana, dia hanya tahu bahwa selama dia terus bergerak maju, bahkan manusia pun akhirnya bisa pecah menjadi kupu-kupu. Omi melompat ke udara dan terbang ke udara, melihat ke bawah ke seluruh lembah hantu. Kali ini, Omi bisa yakin bahwa dia benar-benar terjaga, karena melihat semua yang ada di sekitarnya, perasaannya berbeda. Omi terbang keluar dari lembah hantu. Api kecil, teriak Omi. Menteri, Anda akhirnya keluar. Sudah berapa lama aku di sana, api kecil? Tanya Don Omi. Chen, kamu sudah berada di sana selama 3 tahun. Oh, 3 tahun, tetapi bahkan 30 tahun akan sia-sia. Menteri, momentum Anda. Hahaha, api kecil, aku di lembah hantu. Aku mendapat rumput roh yang luar biasa, dan aku melangkah ke tahap pertama kembali ke Void dalam waktu singkat. Astaga, Little Fire takut konyol, mengendarai roket bahkan tidak secepat ini. Kakak Chen, kamu juga terlalu beruntung, kan? Omi menghela nafas, faktanya, ini semua dianugerahkan kepadaku oleh Mukianji. Jika bukan karena dia, aku akan mati di lembah hantu, apalagi sadar, memetik rumput roh yang luar biasa itu, dan menyerang ke Returning Void dalam satu gerakan. Apa maksudmu, Saudara Menteri? Api kecil, Anda mungkin tidak percaya, saya berada di lembah hantu, terperangkap dalam ilusi tanpa akhir, dan dalam ilusi, saya telah berulang kali berpikir bahwa saya telah meninggalkan lembah hantu, dan juga kembali ke kerajaan bela diri besar, dan bahkan lebih keterlaluan juga kembali ke akademi kerajaan untuk secara paksa menikahi 9 wanita cantik jenius, ya. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku tidak meninggalkan lembah hantu sama sekali, aku hanya menunggu untuk mati. Jika Mukianji memohon pada tuannya untuk membangunkan saya sepenuhnya, saya mendengar bahwa tuannya telah menghabiskan puluhan tahun kekuatan sihir untuk membangunkan saya. Baru pada saat itulah saya akhirnya bangun, dan ketika saya bangun, saya setipis kerangka. Dan rambutku membusuk. Tapi aku tidak berharap surga mengasihaniku, hahaha, biarkan aku melihat rumput roh yang menyerap jiwa, hehe, aku memakannya dan langsung melesat ke tahap pertama Return to Void. Wow, Saudara Chen, selamat. Api kecil, rumput roh merah darah itu tidak banyak, tapi aku masih meninggalkan daun untukmu, jadi makanlah. Itu bahkan ditinggalkan untukku. Little Fire sangat tersentuh, bisa dikatakan bahwa Omi telah menukar nyawanya untuk itu. Tidak hanya dengan kehidupan Omi, tetapi juga apa yang telah diambil Mukianji sebagai imbalan untuk mengambil pil penghilang dewa dan dekade mana tuannya, hanya saja Omi tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, melonjaknya Omi ke Returning Flight Stage adalah hasil dari pengorbanan begitu banyak untuk mendapatkannya, tetapi yang terpenting, itu juga yang Mukianji tukarkan dengan Eliminating Divine Pill. Api kecil segera memakan daun rumput roh.
Menteri, saya akan mencerahkan diri saya sendiri dengan tenang. Bagus. Setelah beberapa saat, api kecil membuka matanya dan tubuhnya tiba-tiba melebar. Tubuh api kecil tampaknya telah mengembangkan lapisan. Haha, Saudara Chen, saya telah berevolusi satu lapisan menjadi spesies yang lebih maju. Meskipun saya masih binatang api, saya seperti perbedaan antara ular dan ular piton dibandingkan sebelumnya. Terima kasih, Saudara Menteri. Oh, api kecil, jangan katakan itu jika kamu seorang saudara. Saudara Menteri, apakah Anda masih memiliki rumput roh untuk istri dan anak-anak Anda? Tanya api kecil. Omi menggelengkan kepalanya, hanya ada satu daun untukmu. Ah, Saudara Chen, bagaimana Anda bisa membuat saya merasa baik seperti ini? Ayo api kecil, jangan sentimental, hanya ada satu daun. Tidak baik bagiku untuk membawanya pulang dan membagikannya, malah akan menyebabkan beberapa konflik. Selain itu, sehelai daun, tidak peduli siapa yang kuberikan. Untuk itu penggunaan terbatas bagi mereka, bahkan jika saya memberikannya kepada kakek buyut saya, itu tidak akan banyak berguna, tidak mungkin baginya untuk mengisi ke tahap ketiga kembali ke fight jadi paling tepat untuk memberikannya untukmu. Baiklah, waktunya untuk pergi kembali ke Great Precious Empire dulu. Tunggu, Menteri, apa lagi? Menteri, Anda tidak bisa kembali ke Grand Precious Empire. Mengapa? Wenxia masih berada di Kekaisaran Berharga Agung. Kemana saya akan pergi jika saya tidak kembali ke Kekaisaran Berharga Agung? Api kecil menghela nafas. Api kecil, jangan berani menelan. Menteri, jika Anda kembali ke Kekaisaran Berharga Agung, Anda akan dibunuh. Kenapa? Siapa yang ingin membunuhku? Kak Chen, 3 tahun lalu, sekitar 10 hari setelah kamu memasuki lembah hantu, Wenxia dan Wei Ting, Guo Bai, Yin Hua, mereka berempat mengejarmu. Setelah berdiskusi, Wei Ting dan Guo Bai masuk ke menemukanmu, dan Wenxia dan Yin Hua lebih lemah, jadi mereka tetap di luar. Pada saat itu, aku menghentikan Wei Ting dan Guo Bai untuk masuk, tetapi mereka merasa bahwa mereka setidaknya setara denganmu sebagai orang jenius. Mereka tidak bahkan takut padamu, mereka tidak akan berani pergi jika mereka datang, sedikit saja, jadi mereka masuk. Setelah itu, mereka tidak pernah keluar lagi. 1426. Ah, Wei Ting dan Guo Bai pergi ke lembah hantu dan tidak pernah keluar. Omi sibuk bertanya. Ya, segera setelah itu, Wen Yang juga tiba, dan Wen Yang memasuki lembah hantu dan menemukan mayat Wei Ting dan Guo Bai di pinggiran lembah. Apa? Wei Ting dan Guo Bai sudah mati? Ya, Kakak Chen, jika kamu pergi ke Grand Precious Empire sekarang, kamu akan dibunuh oleh keluarga Wei Ting dan Guo Bai karena mereka menyalahkanmu atas kematian Wei Ting dan Guo Bai. Phew. Omi menghela napas dalam-dalam, tidak pernah berpikir bahwa akhirnya akan begitu tragis. Wei Ting dan Guo Bai sudah mati. Mereka setidaknya kekaisaran berharga besar, jenius yang melangkah ke puncak akhir dari puncak di usia 60-an. Setiap kali seseorang memasuki lembah hantu, kebanyakan dari mereka mati. Sepertinya itu bukan rumor, itu benar. Tidak ada pengecualian untuk siapapun, bahkan para jenius. Omi bisa keluar hidup-hidup berkat Muqianji. Kalau tidak dia tidak akan selamat dan pasti akan membusuk di dalam. Omi melihat ke arah lembah hantu dan berkata dengan sedih, Wei Ting, maafkan aku, akulah yang membunuhmu. Saudara Guo Bai, maafkan aku, perjalananmu bagus. Omi membungkuk 3 kali ke arah lembah hantu. Saudara Chen, Anda tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Meskipun mereka terutama pergi untuk menemukan Anda, tetapi itu tidak tepat untuk menemukan Anda. Mereka juga memiliki ego. Jika tidak mereka tidak akan masuk. Selain itu, bahkan Anda hampir mati di sana. Bisa dimengerti kalau mereka mati. Sekarang mereka sudah mati selama hampir 3 tahun. Little Fire menghibur. Di mana Wenxia dan Yin Hua? Tanya Omi. Wenxia dan Yin Hua bahkan lebih lemah dan tidak masuk, jadi mereka selamat. Tetapi kemudian, mereka dibawa kembali ke kekaisaran berharga besar oleh Wen Yang. Dan, Wen Yang secara sepihak mengumumkan bahwa dia memutuskan pertunangan antara kamu dan Wenxia. Apa? Wen Yang secara sepihak memutuskan pertunanganku dengan Wenxia? Ya, karena kamu membuat Wei Ting dan Guo Bai terbunuh, kamu telah menjadi musuh orang-orang dari seluruh kekaisaran berharga besar. Dan Wen Yang secara sepihak memutuskan hubungan pernikahan denganmu bukanlah pilihan. Selain itu, Wen Yang juga harus berpikir bahwa adalah bijaksana untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan orang yang sudah meninggal ketika Anda meninggal di dalamnya, sehingga Wenxia masih bisa menikah lagi. Adapun Yin Hua, dia tampaknya sedih bahwa kekasihnya meninggal. Saudara Chen, mari kita kembali ke Great Martial Empire. Anda dan Wenxia juga telah membubarkan pernikahan Anda, tidak perlu kembali ke Great Precious Empire. Omi dengan tegas berkata, tidak, Wei Ting dan Guo Bai, akulah yang membunuh mereka. Aku harus pergi ke Great Precious Empire untuk memberikan penghormatanku kepada mereka. Jika aku bahkan tidak pergi untuk memberikan penghormatan, apakah aku masih manusia? Kakak Chen, kamu tidak ingin mati. Wei Ting dan... Keluarga Raja, angka terkuat dari keluarga mereka semua adalah Raja dari Returned Fight Phase 1. Mereka telah mengancam bahwa jika kamu tidak mati, mereka akan membunuhmu untuk membalas kematianmu. Apakah kamu masih lari ke Great Precious Empire untuk mati? Omi berkata, seorang pria harus bertanggung jawab. Memang benar aku mati karena aku, bahkan jika Wei Ting dan anggota terkuat dari keluarga Guo Bai membunuhku, aku akan tetap pergi. Terlebih lagi, aku sekarang berada di urutan pertama. Tahap kembali ke fight mereka mungkin tidak bisa membunuhku.
Benar oh, saudara menteri, kamu juga sekarang berada di panggung Returned Void haha, maka aku tidak takut. Ayo pergi ke Great Precious Empire, beri hormat pada Wei Ting dan Guo Bai. Juga, aku harus berurusan dengan pernikahanku dengan Wenxia, dan Yin Hua, aku juga harus minta maaf padanya. Little Fire membawa Omi dan dengan cepat terbang ke Great Precious Empire. Setelah Omi melangkah ke tahap pertama kembali ke Void, momentum di tubuhnya berubah sangat banyak, seolah-olah dia seperti seorang Buddha yang hebat, bahkan jika badai bertiup, rasanya tidak akan bergerak. Saudara Chen, saya sangat mengagumi Anda, baru berusia 76 tahun dan Anda telah melangkah ke fase 1 pengembalian Void Testes, fase 1 pengembalian Void termuda di seluruh dunia sejak catatan disimpan. Periode pembangkit tenaga listrik berusia lebih dari 130 tahun. Tapi Omi berkata dengan getir, tapi aku tidak merasa kuat sama sekali. Mengapa? Karena aku hanyalah manusia biasa, aku harus melangkah ke dalam kehampaan dan meninggalkan dunia ini. Menteri, apakah Anda di bawah semacam rangsangan? Oh, aku hanya mengikuti penilaianku sendiri. Dunia ini tidak sesederhana itu. Dunia tempat kita berada sekarang hanyalah dunia fana. Alam fana adalah semua orang yang berlatih seni bela diri. Seni bela diri. Dari kucing berkaki 3 ke gerbang luar, gerbang dalam Hautian, bawaan, alam kesatuan, alam master, alam puncak, dan kembali ke kekosongan. Satu tingkat lebih kuat dari yang lain. Tapi sayangnya, saat ini, di seluruh dunia fana, sejak zaman kuno, mereka yang dapat berlatih seni bela diri sampai kembali ke kekosongan sangat sedikit dan jarang. Tetapi mereka yang melampaui titik kembali ke kekosongan tidak ada sama sekali. Namun, saya, Omi, tidak percaya bahwa kembali ke kekosongan adalah yang paling akhir dalam seni bela diri. Harus ada titik akhir, dan titik akhir harus kemampuan untuk melangkah melalui kekosongan dan meninggalkan alam fana. Saya ingin meninggalkan alam fana dan pergi ke alam yang lebih tinggi. Saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan, Menteri. Baiklah, aku hanya menebak, tapi aku hanya menebak, dan aku merasa sangat yakin bahwa itu benar di dalam. Mukianji adalah orang yang, bersama dengan tuannya, meninggalkan alam fana, dan juga, pria kuat misterius itu. Saya bertemu di pusaran air laut, saya yakin dia bukan dari alam fana. Hati Omi dipenuhi dengan kerinduan, dan kerinduan ini telah melampaui batas. Apakah keluarganya dapat bertahan selama ribuan dan ribuan tahun? Apakah keluarga dapat berlanjut selamanya untuk generasi mendatang? Omi tidak lagi memiliki obsesi yang begitu kuat. Meninggalkan alam fana adalah tujuannya. Bagaikan seekor burung dalam sangkar, ia ingin meninggalkan sangkar. Namun sangkar ini tidak memiliki pintu, ia harus menginjak kekosongan sangkar untuk meninggalkan sangkar. Segera Omi tiba di ibu kota kekaisaran dari Great Precious Empire. Omi sementara menyembunyikan alam demi penjelasan yang tidak perlu. Omi menyembunyikan wilayahnya sampai dia mencapai penyelesaian puncak. Kemudian, dia tiba di istana Raja Wanyang. Pada saat ini, di istana Raja Wanyang, sebuah kamar kerja. Nona, itu tidak baik. Ada apa? Seorang wanita berkata tanpa sadar. Nona, ini sangat buruk, dia kembali. Siapa? Sang Hong. Wanita itu langsung berdiri. Suamiku sudah kembali. Teriak wanita itu. Ya, tapi Nona, dia bukan lagi kakekmu. Kamu tidak boleh berteriak omong kosong. Atau kakek buyutmu akan mendengarnya. Bagaimanapun juga kamu tahu bahwa Wei Ting dan keluarga Guo Bai tidak akan membiarkannya pergi. Namun, Wenxia melarikan diri dengan api. Omi duduk di aula istana Wanyang. Tidak lama kemudian, seorang wanita di luar berteriak, suami. Wenxia berlari sambil menangis dan menatap Omi dengan tidak percaya. Omi tersenyum pada Wenxia dan berkata, lama tidak bertemu, Wenxia. Suamiku, kamu masih hidup, oh. Wenxia melemparkan dirinya ke tubuh Omi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu, Sang Hong. Omi melihat itu adalah Wen Yang. 1427. Omi tersenyum padanya dan berkata, saya mendengar bahwa Anda secara sepihak membubarkan pernikahan saya dengan Wenxia. Sang Hong, maaf aku harus melakukan itu, tapi kamu membunuh Wei Ting dan Guo Bai karena perbuatanmu. Kesehatan Jin dan Guolu pasti tidak akan melepaskanmu. Jika keluargaku terus menikahimu, itu akan terjadi. Menyinggung dua keluarga besar mereka, jadi saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda. Selain itu, Anda tidak dirugikan. Cucu suan saya, kemurnian apa yang Anda ambil? Oh, Omi tersenyum kecil. Namun, Wenxia menangis, tidak, saya tidak ingin membatalkan pernikahan. Saya ingin pulang dengan suami saya. Wenxia, teriak Wen Yang, wajahnya dingin. Omi bertanya, kesehatan Jin dan Guolu harus menjadi anggota terkuat dari keluarga Wei Ting, serta keluarga Guo Bai. Ya, mereka berdua adalah orang kuat dari tahap pertama kembali ke fight kesehatan Jin dan Guolu. Mereka berdua lebih muda dan lebih kuat dari saya, dan kemungkinan akan melangkah ke tahap kedua kembali ke fight. Saya tidak ingin menyinggung, saya harus memikirkan keluarga saya. Sang Hong, saya harap Anda akan segera meninggalkan keluarga saya. Menjauhlah, kami tidak lagi memiliki hubungan apapun. Pernyataan ini dipertimbangkan dengan hati-hati oleh Wen Yang. Tidak peduli seberapa jenius Sang Hong, bagaimanapun juga dia berasal dari kekaisaran bela diri besar. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Akan lebih baik untuk memiliki hubungan yang baik dengan yang dekat. Tetangga, Wen Yang, apakah kamu mencoba mengusirku? Sang Hong, aku harap lebih baik tidak ada konflik. Ngomong-ngomong, Wenxia sudah punya tunangan baru. Ya, hati Omi membengkak dengan api, istrinya, tapi dia punya tunangan lagi. Kamu ingin tahu siapa itu?
Ini sebenarnya adalah keturunan dari keluarga Wei Ting, kira-kira seumuran dengan Wenxia. Meskipun keterampilan bela diri tidak sekuat milikmu, tapi itu layak untuk Wenxia, dan di masa depan. Saya harus bergantung pada perlindungan keluarga Wei Ting untuk melindungi Wanyang Wangfu saya. Pada saat ini, dalam keluarga Wei Ting, serta keluarga Guo Bai, Raja Sang Hong berjalan keluar dari lembah hantu hidup-hidup, dan sekarang telah kembali ke Wanyang Wangfu. Seorang bawahan melaporkan, di keluarga Guo Bai, seseorang yang juga buru-buru berlari untuk melapor. Sang Hong, dia membunuh Wei Ting. Aku tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, dia masih hidup. Jika dia mati, tidak apa-apa, tetapi jika dia masih hidup, maka dia harus mati untuk menemani Wei Tingku. Raja keluarga Wei Ting berkata dengan gigi terkatup. Dalam keluarga Guo Bai, Guo Lu mendapat berita dan bermaksud hal yang sama, percaya bahwa Omi telah membunuh putra paling berbakat dari keluarga mereka dan harus pergi untuk menemaninya ke pemakamannya. Di penginapan tertentu, Omi sedang duduk di sudut minum anggur sendirian. Kakak Chen, mengapa kamu tidak membawa Wenxia bersamamu? Meninggalkan istana Winyang sendirian? Tanya api kecil. Ya, barusan, Wen yang menyuruh Omi pergi dari rumahnya. Omi mengangguk dan pergi. Omi tidak berselisih dengan Wen Yang, dan berselisih dengan Wen Yang bukanlah akar masalahnya sama sekali. Aku akan membawa Wenxia bersamaku cepat atau lambat, ini belum waktu yang tepat. Apa maksudmu? Saya pikir fakta bahwa saya masih hidup dan kembali ke kota kekaisaran kerajaan berharga besar seharusnya telah menyebar, dan Raja keluarga Wei Ting, Raja Kesehatan, dan Guo Lu, juga harus mengetahuinya, dan mereka pasti akan datang mencariku. Jadi, hanya masalah waktu sebelum aku melawan mereka. Kakak Chen, kamu harus menahan diri. Oh, jangan khawatir, saya yakin, saya akan menunggu di sini sekarang sampai mereka menemukan saya, pada saat itu, saatnya perang. Sekarang, di istana, Yang Mulia, Sang Hong telah kembali hidup-hidup. Apa? Sang Hong memasuki lembah hantu selama 3 tahun dan masih berhasil keluar hidup-hidup. Sovereign, memang benar, setelah Help Jin dan Guo Lu tahu, mereka berdua bergegas ke istana Wanyang, mereka pasti akan membunuh Sang Hong. Sovereign, apa yang harus kita lakukan? Jika Sang Hong mati di tempat kita, akankah klan Sang dari Kekaisaran Bela Diri Besar terlibat? Jangan khawatir, ini tidak ada hubungannya dengan kita, mari kita menjauh dari masalah ini, tidak peduli bagaimana mereka membunuh Sang Hong. Bagus. Ayo pergi ke Rounduk. Di halaman belakang istana, Putri Yin Hua. Apa itu? Sesuatu yang besar terjadi. Sang Hong dia tidak mati. Dia keluar dari lembah hantu hidup-hidup dan kembali ke ibu kota. Sekarang, semua Raja Kesehatan Jin, dan semua Raja Guo Lu, mereka semua bergegas ke bunuh Sang Hong. Dia bahkan baik-baik saja, mengapa dia tidak mati selama 3 tahun? Dan Wei Ting, dia hanya masuk selama sehari dan mati. Mata Putri Yin Hua bersinar dengan air mata. Putri Yin Hua tidak membenci Omi. Bagaimanapun juga, Wei Ting tidak ditarik oleh Omi. Itu adalah pilihan mereka sendiri untuk masuk. Yin Hua hanya menyesal, dan juga tidak tahu mengapa tingkat kejeniusan yang sama, Omi mampu keluar selama 3 tahun. Sementara Wei Ting dan Guo Bai meninggal dalam 1 hari. Yin Hua berdiri dan juga segera terbang ke istana Wanyang. Bagaimanapun caranya, dia akan mencoba menghentikan kesehatan Jin dan Guo Lu agar mereka tidak membunuh Omi. Lagi pula menyalahkan Omi seperti ini memang sedikit tidak adil. Ke Omi, di Wenyang Wangfu. Wenyang, di mana Sang Hong? Hijinik Jin berteriak pada pertanyaan itu. Wen yang sudah menunggu lama, dan ketika dia melihat Help Jin dan Guo Lu tiba, dia tersenyum sedikit dan berkata, Kakak Wei, Kakak Guo, kenapa kamu tidak masuk dulu dan minum teh dulu? Kita bicara, Wen yang aku bertanya padamu, di mana Sang Hong? Serahkan padaku sekarang, atau jangan salahkan aku karena tidak baik. Kesehatan Jin mengamuk. Guo Lu juga marah. Wen Yang, jangan tantang kesabaran kami. Sudah pada saat ini, jika Anda masih berani melindungi Sang Hong, maka Anda akan melihat apa yang dapat Anda lakukan. Ketika Wen Yang melihat ini, dia tersenyum. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Sang Hong memang datang ke sini sekarang, tapi kemudian aku membiarkannya pergi. Jadi dia telah meninggalkan kediamanku. Wen Yang, mengapa kamu membiarkannya pergi? Teriak Jin Higienis. Wen Yang juga mengerutkan kening. Jin Higienis adalah kebebasanku untuk melepaskannya, karena meskipun aku telah memutuskan pernikahanku dengannya, aku tidak ingin menjadi musuh dengannya. Bahkan jika dia tidak pergi, aku tidak akan pergi. Tidak memungkinkan Anda untuk membunuhnya di keluarga saya. Saya tidak ingin masalah ini ada hubungannya dengan saya. Jika Anda ingin membunuh, pergi keluar dan bunuh dia. Semuanya tidak ada hubungannya dengan Wangfu saya. Guo Lu bertanya, Wen Yang, apakah kamu yakin Sang Hong telah pergi? Percaya atau tidak, kalian punya waktu untuk berbicara omong kosong di sini. Kamu mungkin juga memerintahkan pelayanmu untuk mencarinya ke seluruh kota. Jin dan Guo Lu yang higienis segera mengirim anak buahnya untuk mencari mereka. Omi sedang duduk di sebuah penginapan sambil minum, dan dia tidak bersembunyi, jadi dia menunggu mereka menemukannya. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya mereka menemukan Omi. Laporkan, temukan Sang Hong, dia ada di Drunken Moon Inn. Di Klan Wei, seorang pelayan melaporkan. Kesehatan Jin segera pergi. Tentu saja, pada saat yang sama, Guo Lu juga mendapat berita itu dan bergegas ke tujuannya. Ketika sanitari Jin dan Guo Lu tiba di tempat tujuan mereka, penginapan Drunken Moon ada lingkaran besar orang di sekitar penginapan Drunken Moon. 1428.
Ternyata seseorang sudah mengetahuinya terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang ingin menyinggung Sang Hong, jadi tidak ada yang memberitahu mereka dan hanya menunggu keluarga Held Jin sendiri mengirim seseorang untuk mencari tahu. Di mana Sang Hong? Emas higienis datang dan berteriak. Lingkaran orang-orang di sekitar tempat itu tidak mengatakan apa-apa, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke penginapan itu, hanya untuk melihat salah satu jendela penginapan terbuka, dan di dekat jendela itu, seorang pria sedang duduk di sana, seorang pria minum anggur. Orang ini adalah Sang Hong. Sang Hong, kamu masih berani datang ke sini? Teriak Held Jin, lalu melancarkan serangan telapak tangan di restoran itu. Boom! Dengan keras penginapan itu runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Omi memutar cangkir anggur ke udara pada saat penginapan runtuh berdiri di udara dengan cangkir anggur itu masih di tangannya. Semua orang sedikit terkejut bahwa Sang Hong dapat terbang dengan mudah, dan semua orang memperhatikan bahwa momentum Sang Hong tampak luar biasa, meskipun wilayahnya tampak seperti hanya kesempurnaan Deng Feng. Wolu juga terbang saat ini. Sang Hong, beri aku kematian. Wolu berteriak. Omi melemparkan cangkir anggurnya dan berkata, "Dua senior, tentang kematian saudara Wei Ting dan saudara Guo Bai, saya, Sang, benar-benar minta maaf, dan saya sangat menyesal, saya sama sedihnya dengan Anda. Sang Hong, kamu membunuh mereka dan kamu masih di sini menangis dan berpura-pura berbelas kasih, jadi jika kamu sangat menyesal, maka pergilah bersama mereka." Held Jin berkata dengan keras. Omi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Itu dua hal yang berbeda, hanya karena saya menyesal bukan berarti saya ingin mati bersama mereka, saya tidak akan berbohong, saya datang ke sini kali ini untuk memberi hormat kepada saudara Wei Ting dan saudara Guo Bai, saya masih berharap kedua senior itu akan membiarkan saya pergi. Ambil kepalamu dan beri hormat." Wolu berteriak. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari kejauhan, "Tunggu." Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa Yin Hua terbang masuk. Yin Zeng, kakek Yin Hua di tempat kejadian, ada di antara mereka, dan ketika dia melihat Yin Hua muncul, dia panik dan berkata, "Yin Hua, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan membuat kekacauan." Bagaimanapun, Sang Hong adalah anggota klan Sang dari kerajaan bela diri besar, dan Yin Zeng tidak ingin memiliki dendam dengan klan Sang. Namun, Yin Hua itu masih terbang dan berkata, "Jin kesehatan senior, Guo Lu senior, tolong buka matamu." Sang Hong tidak bersungguh-sungguh. Kesehatan Jin mengamuk. "Yin Hua, berkat hubungan cintamu dan Wei Ting, aku tidak menyangka kamu akan memperlakukannya seperti ini. Betapa kecewanya dia denganmu jika dia tahu di musim semi." Yin Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jin kesehatan senior, kamu benar-benar tidak dapat menyalahkan Sang Hong untuk ini. Bagaimanapun juga, Sang Hong tidak meminta mereka untuk pergi ke lembah hantu. Kamu tidak dapat memperlakukan Sang Hong sebagai musuh. Ah, yang paling bisa kamu katakan adalah kamu mati karena dia." "Cukup!" teriak Held Jin. Yin Zeng sibuk keluar dan menarik Yin Hua pergi. "Yin Hua, ini adalah perseteruan mereka dengan klan Sang. Jangan ikut campur, jangan ribut." Yin Hua hanya bisa dengan menyesal melihat Sang Hong, seolah mengatakan, "Aku hanya bisa membantumu sejauh ini." Omi tersenyum pada Yin Hua dan menatapnya dengan tatapan bersyukur. Omi telah membuat Wei Ting terbunuh dan dia masih bisa bersikap masuk akal. Memang jarang baginya untuk bisa mengatakan beberapa kata yang adil untuk Omi pada suatu waktu. "Seperti ini. Sang Hong, pergilah," kata Held Jin, menepuk telapak tangan ke arah Omi. "Omi jelas bukan tamu. Meskipun Omi merasa bersalah karena membunuh Wei Ting secara tidak langsung, bukan berarti Omi juga harus merasa bersalah terhadap kakek buyut Wei Ting." Omi menyambutnya dengan hangat. Hanya saja Held Gold ini adalah Return to Fight Phase 1 yang lama, setidaknya 6 kali lipat. Omi baru saja melangkah ke tahap pertama Returned Fight 0 kali, dan tidak memiliki persepsi tentang tahap kedua Returned Fight. Oleh karena itu, perbedaan di ranah tidak dapat diabaikan, dan jika dia tidak membuka persembunyian darah kehidupan, ditambah ada Guolu di sampingnya, Omi hanya memiliki sedikit pemahaman, dan untuk 100% yakin bahwa dia tidak akan melakukannya. Terluka, Omi tidak segan-segan membuka Life Blood Healing. Bang, di langit telapak tangan mereka langsung saling bertentangan. Telapak tangan Omi memancarkan kekuatan yang kuat dan kuat, itu cepat dan kejam, itu bukan kekuatan biasa, itu cukup untuk menghancurkan sebuah bangunan. "Ah!" Held Jin berteriak, merasakan kekuatan Omi yang begitu kuat, lengannya langsung mengalami goncangan punggung yang sangat kuat, dan tulang-tulang di sikunya, yang menembus sikunya, sangat kesakitan, dan tubuhnya melayang. Mundur ratusan meter. Omi, bagaimanapun, tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya, seperti gunung. Dia tidak menggerakkan otot, dan Omi tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia masih terlihat sangat tenang. "Apa?" Kerumunan terkejut pada adegan ini, dan berpikir bahwa Omi pasti telah berubah menjadi daging cincang di bawah tamparan emas kesehatan, tetapi mereka tidak mengharapkan ini menjadi hasilnya. Pada saat ini, Omi tidak menyembunyikan nafasnya lagi dan melepaskan semua nafas Returning Fight Stage 1 miliknya. Tidak, itu tidak mungkin. Wolu, yang belum bergerak ke samping, merasakan Ki Omi dari panggung kekosongan yang dikembalikan dan seluruh tubuhnya tercengang. Tidak hanya dia, Yin Zeng, Wen Yang, semuanya tercengang. Omi sebenarnya adalah orang yang kuat dari Returned Fight Stage 1, ini terlalu mengejutkan. Selama berabad-abad tidak satu pun dari mereka yang mencapai Hui Fight adalah pria atau wanita tua, dan orang kuat Hui Fight semudah Omi tidak terbayangkan. Yin Hua, yang berada di kerumunan, juga menatap Omi dengan kaget pada saat ini. Dia tidak dapat menggambarkan Omi dengan kata-kata. Tidak, itu tidak mungkin. Held Gold, yang terhempas oleh telapak tangan Omi dan bahkan menembus tulang sikunya, sekarang berteriak.
Omi berdiri di udara, pakaiannya bergerak tanpa angin, dan memandang Sanitary Jin dan berkata, Sanitary Jin, meskipun sang baru saja melangkah ke tahap pertama Return to the Fight 0 kali, kamu masih bukan lawanku. Saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini, jika tidak, saya pasti akan bersikap kasar juga. Saya merasa bersalah terhadap saudara Wei Ting, tetapi tidak terhadap Anda. Kesehatan Jin mendengar nada yang begitu kuat dari Omi. Bulu dingin tubuhnya berdiri tegak. Omi baru saja melangkah ke tahap pertama kembali ke Fight 0 kali, tetapi dia mampu mengalahkannya. Seberapa kuat ini? Wen yang berada di kerumunan, juga sangat jelek saat ini, karena Omi mampu mengalahkan Health Jin, bahkan lebih mudah untuk mengalahkannya, karena kekuatan Wen yang tidak sekuat Health Jin. Saat ini, Wen yang dipenuhi dengan penyesalan, mengapa dia secara sepihak membubarkan pernikahan dengannya dan hanya mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Omi di rumah. Omi menatap Guolu lagi dan berkata, Senior Guolu, kamu belum bergerak, mungkin kamu masih belum yakin denganku, maka aku akan memberimu pedang, jika kamu bisa memblokirnya, aku akan siap membantumu. Setelah mengatakan itu, Omi langsung mengeluarkan pedangnya dan menebas Guolu. Wow, pedang itu, yang dikeluarkan dari sisi Omi, dalam sekejap mata, sangat cemerlang seperti pelangi, memotong lurus ke arah Guolu, dan rumah-rumah di tanah terbelah dengan pedang kinya. 1429. Ah, hanya Jia Guolu yang berteriak, sebelum dia bisa mengambil pedangnya, pedang Omi Ki memotong tubuhnya seolah-olah badai bertiup, dan tiba-tiba, seluruh tubuh Guolu berlumuran darah, seolah-olah dia telah dikuliti. Apa? Kerumunan terkejut melihat Guolu dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Omi mampu membuatnya begitu dengan kekuatan satu pedang. Betapa kuatnya Omi. Seluruh tubuh Guolu gemetar, tidak hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena ketakutan. Saat ini, semua orang sangat mengagumi Omi, seolah-olah dia sebesar gunung. Bahkan Yin Zeng, yang berdiri di tengah kerumunan, menatap Omi dengan sedikit perasaan yang gamblang. Adapun, Yin Hua, melihat jantung Omi sebenarnya berdetak sedikit lebih cepat. Untuk waktu yang lama, Guolu menundukkan kepalanya dan berkata, Maaf, Sang Hong, saya baru saja membuka mata, saya harap senior Sang Hong tidak menyalahkan Anda. Omi menatap Guolu dan berkata dalam hatinya, tetap saja, dia tahu bagaimana maju dan mundur. Di sisi lain, emas higienis itu tidak mengatakan apa-apa, tidak meminta maaf kepada Omi seperti yang dilakukan Guolu. Meskipun tidak masalah apakah dia meminta maaf atau tidak, itu adalah sikap yang benar, yang menunjukkan bahwa emas kesehatan masih memiliki dendam terhadap Omi di dalam. Omi memandang Jin Kesehatan dan berkata, Jin Kesehatan, sepertinya Anda masih memiliki keluhan. Jangan berani, kata Raja Kesehatan. Omi mengangkat pedangnya dan berkata, mungkinkah pedang yang baru saja kupenggal Guolu, kamu yakin akan menangkapnya? Sanitary Jin belum mengatakan apa-apa, tetapi pada saat itu, Omi menebas dengan pedangnya. Ah, wajah Jin yang higienis berubah dan dia sibuk mengangkat pedangnya untuk menghadapinya, tetapi begitu pedang itu terangkat, tubuhnya menjadi berdarah seolah-olah dia telah dikuliti dengan rasa sakit seperti pedang. Wow, penonton terdiam. Omi berkata, Jin higienis, sepertinya kamu juga tidak bisa menangkapnya. Emas higienis menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, Sang Hong. Akhirnya, setelah memakan pedang Omi, Hygienic Gold menundukkan kepalanya, tidak berani memiliki sedikit pun kebencian di dalam. Omi puas dengan ini dan berkata, di mana kuburan saudara Wei Ting dan saudara Guo Bai, bawa saya ke sana. Silakan ikuti saya. Kesehatan Jin dan Guolu terbang bersama Omi. Kerumunan tidak mengikuti, tetapi mereka harus menyesali bahwa dua pria kuat dari tahap pertama kembali ke Void dipukuli oleh Omi tanpa marah. Omi pergi untuk memberi penghormatan kepada Wei Ting dan Guo Bai secara terpisah, yang dimakamkan di pemakaman kerajaan. Omi baru saja meninggalkan pemakaman kerajaan setelah memberi hormat ketika dia melihat Wen yang menunggu di luar. Omi bahkan tidak memandangnya dan terbang begitu saja. Wen yang tercengang, wajahnya malu dan takut pada saat yang sama, karena sekarang bahkan Yin Zeng tidak berani menyinggung Omi, meskipun ranah Yin Zeng lebih tinggi dari Omi. Wen yang segera mengejarnya. Sang Hong. Swoosh. Omi berbalik dan pada saat yang sama mengayunkan pedang ke Wen Yang. Pedang itu menunjuk ke leher Wen Yang dan berkata, Wen Yang, aku tidak ada hubungannya denganmu, Wen Yang Wangfu, ini yang kamu katakan saya, apakah Anda lupa diri? Saya akan membawa Wen Xia bersama saya, mulai sekarang, Wen Xia bukan lagi anggota Istana Wanyang, Omi terbang menjauh, Wen Yang berdiri di sana tersesat. Hahaha, saudara Sang Hong. Tawa datang dari tidak jauh, itu adalah Yin Zeng. Kakak senior Yin Zeng. Saudara Sang Hong, meskipun aku satu tingkat lebih tinggi darimu di dunia, tidak perlu bersikap sopan, ayo pergi ke tempatku untuk minum. Omi berkata, penguasa kerajaan agung yang berharga mengundang saya untuk minum, jadi bagaimana mungkin Sang Hong tidak memberikan muka? Tolong. Omi mengikuti Yin Zeng dan terbang, tidak jauh di belakang, Wen yang berdiri di sana tertegun. Beberapa detik kemudian, Wen yang menamparkan wajahnya. Omi tiba di istana, dan Yin Zeng sudah menyiapkan jamuan untuk mentraktir Omi. Saudara Sang Hong, kamu benar-benar membuka mataku hari ini. Melangkah ke Void di usia yang begitu muda dan mengalahkan Health Jin dan Guolu. Haha, cukup bagiku untuk melihat seorang jenius sepertimu dalam hidupku. Saudara Yin Zeng sopan. Saudara Sang Hong, saya dapat meyakinkan Anda bahwa masa depan Anda benar-benar luar biasa. Di dunia kita, legenda mengatakan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, salah satu orang paling kuat melangkah ke tahap kelima Homeward Fight dan saya pikir Anda pasti akan bisa melampaui orang ini. Sebenarnya ada 5 tahap setelah Returning Fight Stage 4.
Benar, sangat disayangkan bahwa setelah itu, tidak ada yang tahu lagi di ranah mana Martial Dao berada. Seperti untuk legenda, puncak dari Martial Dao, melangkah ke fight bahkan lebih tidak diketahui di ranah apa, dan tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Omi tidak mengatakan apa-apa, bersumpah dalam hati bahwa dia akan menginjak fight terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Namun, Omi juga menghadapi masalah orang terkuat di dunia hanya sekitar tahap ketiga untuk kembali ke fight jika Omi tidak memiliki lawan, maka akan sangat sulit baginya untuk berkultivasi. Tanpa lawan, berkultivasi keras sendiri, sepenuhnya sendiri, tanpa pengalaman dari pendahulunya, semua itu, mengandalkan dia sendiri untuk membuka, bisa dikatakan, terlalu keras terlalu sulit. Oleh karena itu, musuh terbesar Omi di masa depan adalah kesepian. Omi bertanya, sejauh ini, di dunia kita, mana yang paling kuat dalam seni bela diri? Ini Lan Ransui dari Flower Moon Empire, tahap ketiga Return to Fight dan satu-satunya di dunia ini. Tahap ketiga Return to Fight dan untuk tahap kedua Return to Fight, saat ini hanya ada 5 di seluruh dunia. Mereka adalah aku, kakek buyutmu Sang Yao, dan 3 dari kerajaan lain. Dan pengembalian fight fase 1, tetapi ada lebih banyak lagi. Setiap kerajaan memiliki sekitar 10. Ya, begitu. Baiklah, terima kasih untuk anggurnya, aku akan pergi dulu. Tunggu, Yin Zeng sibuk memanggil untuk menghentikan Omi. Apalagi yang ada di sana? Oh, saudara Sang Hong, saya tidak tahu apakah Anda masih tertarik pada wanita, atau tidak. Maksud kamu apa? Yin Huaku, aku ingin dia bersamamu. Kenapa kamu mau melakukan itu? Haha, karena kamu kuat dan senang bisa mendapatkan sedikit afinitas denganmu, bukan? Pada saat itu, Yin Zeng memerintahkan seorang pelayan, saya akan memanggil Yin Hua di sini. Ya, Yang Mulia. Tidak lama kemudian, Yin Hua datang. Yin Zeng langsung ke intinya, Yin Hua, kamu sekarang berusia 50 tahun. Sebelum kamu dan Wei Ting cukup banyak jatuh cinta, tetapi sekarang setelah Wei Ting mati, kamu tidak memiliki siapapun untuk dinikahi, jadi aku akan bertunangan. Anda ke Sang Hong, bagaimana menurut Anda? Ah, kakek. Baiklah, ini perintah, saudara Sang Hong. Jika kamu mengenaliku sebagai saudaramu, bawalah Yin Hua pergi. Omi tersenyum, terima kasih saudara Yin Zeng atas cintamu, tapi sayangnya, aku sekarang fokus untuk melampaui semua pendahuluku dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wanita dan keluarga aku tidak akan lagi memikirkannya. Selamat tinggal. Omi berbalik dan terbang, tidak peduli betapa cantiknya Yin Hua, bisakah dia secantik Mukian? Tidak peduli seberapa penting menikah, apakah itu sama pentingnya dengan menginjak kekosongan? Yin Hua, tidak perlu tersesat, saya pribadi akan mengirim Anda ke Kekaisaran Bela Diri Besar setelah Anda melangkah ke alam puncak. Kata Yin Zeng. 1430. Ah, kakek ini. Oh, aku akan pergi ke Great Martial Empire. Aku akan bertemu dengan Sang Yao untuk memotong dan bertukar pikiran. Dan omong-omong, aku akan menjodohkanmu dengan Sang Hong. Sang Yao tidak punya alasan untuk tidak setuju. Jadi tidak ada gunanya jika Sang Hong tidak ingin menikah lagi. Kamu ditakdirkan untuk menikahinya. Yin Hua, apakah kamu menyukainya? Yin Hua mengangguk malu-malu. Hahaha, kalau begitu masuklah ke alam puncak Deng sesegera mungkin, tapi jangan membuatku menunggu. Ya, saya pasti akan melangkah ke alam Deng Feng secepat mungkin. Kata Yin Hua penuh semangat juang. Omi membawa Wenxia bersamanya dan meninggalkan Kekaisaran Agung yang berharga, dan saat meninggalkan Kekaisaran Agung, Omi membawa selir, Yaolan, yang telah berjanji padanya sebelumnya, bersamanya. Omi segera kembali ke Great Martial Empire. Namun, karena kembalinya Omi tepat waktu, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Bela Diri Besar yang tahu tentang Omi yang melangkah ke tahap pertama dari Returning Fight dan tidak ada yang tahu bahwa Omi memasuki lembah hantu, sebelum kakeknya dan yang lainnya bergegas ke lembah hantu. Ini hanya fantasinya, pada kenyataannya kakek buyutnya dan yang lainnya, bahkan tidak tahu bahwa Omi telah pergi ke lembah hantu, dan lembah hantu adalah tempat yang diketahui semua orang di kerajaan berharga besar, tetapi tidak banyak orang di Kekaisaran Bela Diri Besar yang mengetahuinya. Omi masuk ke rumahnya. Saya kembali. Suami. Ayah. Semua orang berjalan keluar rumah. Omi tersenyum dan tertawa. Sudah 3 tahun sejak dia pergi. Omi melihat anak-anaknya. Mereka semua sudah dewasa. Qin Lui telah tumbuh menjadi gadis besar. Dia berusia 22 tahun. Dan Sang Lei Sang Su. Mereka semua sudah dewasa sekarang. Dan yang termuda, Sang Ji, berusia 10 tahun. Omi memperkenalkan Wenxia kepada semua orang. Tetapi semua orang tahu bahwa Omi telah menikahi Wenxia 3 tahun lalu di Grand Precious Empire. Dan tidak ada kejutan. Tetapi selirnya, Yaolan, yang belum pernah didengar semua orang sebelumnya. Omi mengadakan reuni makan malam di rumah bersama keluarganya. Selama makan, suami Anda kembali ke masa lalu. Mengapa kamu mengatakan itu? Lusa, wakil klan Jings Nasional, akan mengadakan perayaan akbar. Perayaan macam apa yang dilakukan klan Jing dengan benar? Apa yang harus mereka rayakan? Qin Ren berkata, suamiku, setelah tenggat waktu kakek buyutmu, keluarga kerajaan berikutnya pasti adalah klan Jing. Kita juga perlu menghubungi klan Jing terlebih dahulu. Ya, sekarang meskipun klan Jing belum menjadi keluarga kerajaan, semua orang sudah melihat mereka sebagai keluarga kerajaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Suamiku, dalam 3 tahun kamu jauh dari keluarga, ada seorang jenius super di klan Jing yang telah melangkah ke kekosongan yang dikembalikan. Yang itu, Jing Long, baru berusia 138 tahun dan telah melangkah ke kekosongan yang dikembalikan. Melangkah ke Return Net Fight pada usia 138 tahun.
Omi terkejut, itu benar-benar sedikit kuat. Menurut pengetahuan Omi, orang paling kuat dalam sejarah dunia ini. Rasanya seperti berusia 136 tahun melangkah ke retentu kekosongan. Jinglong ini, hanya 2 tahun lebih muda dari orang paling kuat dalam sejarah. Tidak heran kota kekaisaran bela diri besar, sangat terkejut. Sang Yao belum mati, semua orang memperlakukan Jing Clan sebagai bangsawan. Bahkan banyak orang dari klan Sang sekarang berpikir untuk berhubungan baik dengan klan Jing terlebih dahulu. Sayangnya, jenius klan Jing ini, pengembalian Void Jinglong, ia lahir di era yang salah, karena Omi mencapai tahap pertama pengembalian Void pada usia yang lebih muda darinya. Omi berusia 76 tahun dan Jinglong berusia 138 tahun, tidak ada perbandingan. Omi mencapai usia 76 untuk kembali ke kehampaan, dapat dikatakan melawan langit. Ya, sekarang klan Jing belum menjadi keluarga kerajaan, statusnya berada di atas klan Sang kami di benak semua orang. Klan Sang kami, begitu kakek buyutmu meninggal, itu segera menjadi klan wakil nasional, dan kami masih memiliki generasi rusak, jadi klan Sang kami sebenarnya lebih rendah daripada klan wakil nasional lainnya di hati semua orang. Benarkah? Omi mendengus pelan, awalnya memang benar, tapi sekarang tidak lagi. Keesokan harinya, Omi tiba di rumah kakeknya. Salam kakek, selamat sudah melangkah ke tahap pertama Return to Fight. Ucap Omi. Sang Jian sudah melangkah ke tahap pertama Return to Fight. Namun, Sang Jian tidak senang tentang itu dan berkata, Sang Hong, kamu kembali, kapan kamu kembali? Kemarin. Ya, apa yang kamu dapatkan dalam 3 tahun kamu keluar? Saya mendengar 2 tahun lalu bahwa kamu mengambil seorang istri di Great Precious Empire. Ya, baguslah kalau kamu tahu cara menikahi seorang istri. Apa yang kamu dapatkan dari keluar selama 3 tahun pelatihan? Omi ingin memberitahu semua orang bahwa dia telah melangkah ke fase pertama pengembalian Fight segera setelah dia kembali. Tetapi apa yang dia dengar tadi malam, Omi tiba-tiba menyembunyikan wilayahnya. Omi ingin menunggu sampai waktu yang tepat untuk memberitahu semua orang bahwa dia telah melangkah ke Return to Fight. Itu akan tetap ada. Sang Jian tidak banyak bertanya. Lagi pula, 3 tahun bukanlah waktu yang cukup untuk berlatih apapun, dan bertanya hanyalah pertanyaan sopan. Omi berkata, kakek, kapan kamu masuk ke tahap pertama Return to Fight? Baru 6 bulan yang lalu. Kenapa kamu tidak terlihat senang tentang itu? Omi bingung. Apa yang membuatmu bahagia? Kamu baru saja kembali, mungkin kamu belum tahu tentang Jinglong. Aku mendengarnya tadi malam. Wakil klan Jing Klan Nasional, seorang berusia 138 tahun bernama Jinglong melangkah ke Returning Fight. Ya, Jinglong itu juga melangkah ke Return to Fight setengah tahun yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama denganku. Klan Sang mengadakan perayaan bagiku untuk merayakan langkahku ke Returning Fight dan pada hari perayaan itu, orang-orang dari klan Jing datang untuk merayakanku, dan Jinglong ada di antara mereka, dan seseorang menyarankan agar Jinglong dan aku sebaiknya memotong dan mencocokkan saat kami berdua melangkah ke Returning Fight pada saat yang sama. Jadi, aku berdebat dengan Jinglong, tetapi, bahwa Jinglong layak menjadi seorang jenius berusia 138 tahun yang melangkah ke Hui Fight, dia menjatuhkanku dengan satu tangan, tidak, setengah tangan, dan begitu banyak orang yang hadir, itu sangat memalukan. Sejak hari itu dan seterusnya keluarga kerajaan Sang kami, berubah sedikit tidak layak namanya. Omi sangat marah, Jinglong itu sangat berani, dia berani mengalahkanmu. Oh, ayolah, itu hanya tangan, aku terlalu tidak baik, atau dia terlalu kuat, itu tangan jinak, tidak ada yang menyimpan dendam. Terlebih lagi, Jinglong benar-benar luar biasa, kita harus menyenangkannya. Jing, bagaimanapun, ketika kakek buyutmu mencapai batasnya, tidak ada keraguan bahwa Jing akan menjadi keluarga kerajaan berikutnya. Sementara kita, masih membutuhkan kesalahan dengan masa depan yang tersembunyi, bagaimana kita bisa bersaing dengan Jing? Umi tetap diam. Berpikir bahwa Umi frustrasi, Sang Jian berkata, Sang Hong, besok adalah waktu bagi klan Jing untuk mengadakan perayaan untuk merayakan tahun ke-138 Jinglong melangkah ke kehampaan. Anda juga harus kembali dan menyiapkan beberapa hadiah untuk mengunjungi Jinglong. Mengapa saya harus berkunjung ke Jinglong? Sang Jian terdiam. Kami masih bangsawan sekarang, tetapi segera kami tidak akan. Jika Anda masih berpikir Anda tinggi dan perkasa karena ini, Anda benar-benar salah. Jinglong kemungkinan akan menjadi kaisar berikutnya. Jadi itu untuk kebaikan keluarga bagimu untuk mengunjunginya, dan aku berharap dia akan lebih menjagamu di masa depan. Bersambung.